Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di samping saya sudah ada sebuah hammer drill, kali ini dari merek Workset dengan model CD334H, dan akan segera kita coba ya rekan-rekan ya. Ini hammer drill ini ada 3 mode ya rekan-rekan ya, bisa kita gunakan untuk mengebor, mensekrup, dan juga untuk hammer drill ataupun impact drill. Bagaimana kemampuannya? Nggak usah lama-lama rekan-rekan, langsung akan kita unboxing dan kita akan cek, kita tes, dan nanti langsung kita coba bagaimana performa dari hammer drill dari merek Workset ini CD334H. Baiklah rekan-rekan, kita akan mulai untuk review kita kali ini dari merek Workset Tool and Equipment, sebuah cordless hammer drill dengan model CD334H 20 volt. Untuk spesifikasinya, kecepatan putarannya di 400 sampai 1500 rpm. Kemudian chuck size-nya setengah inch, kemudian chuck tipenya single slave, kemudian maksimum torsinya ada di 50 Nm. Baik, kita akan buka untuk kemasannya ya, kita akan lihat isinya. Oh, ternyata masih ada tasnya lagi rekan-rekan ya. Tasnya ini dari bahan kain kanvas. Seperti ini, ada mereknya Workset di bagian bawah, kemudian ada pegangan di bagian atas untuk mengangkat, dan untuk membukanya menggunakan sistem resleting seperti ini. Kita akan langsung keluarkan unit dan aksesorisnya. Nah, hanya seperti ini rekan-rekan ya untuk yang disertakan dalam kemasan. Yang pertama adalah buku manual instruksi, ini cara penggunaan dan keselamatan dalam bahasa Inggris. Kemudian ini disertakan untuk hook atau pengait yang nanti dapat kita pasang di mesin bornya. Oke, sekarang kita akan langsung pasang terlebih dahulu ya rekan-rekan ya, supaya lebih lengkap untuk mesinnya, nanti supaya dapat kita bahas lebih pas lagi. Kemudian untuk baterainya, karena ini baterainya power share, kita dapat beli sendiri ya rekan-rekan ya. Satu baterai dapat kita gunakan untuk semua power tool cordless dari Workset. Ada yang 2 ampere, ada yang 4 ampere, tinggal mana yang kita butuhkan. Untuk build kualitasnya lumayan bagus ya untuk baterainya. Kemudian di sini ada indikator level baterai. Kalau kita pencet seperti ini, warna indikatornya putih. Sekarang saya akan coba menggunakan yang kecil saja ya rekan-rekan ya, yang 2 ampere. Nanti kita juga akan tes seberapa kuat baterai ini untuk kita gunakan di mesin hammer drill dari Workset ini. Baik, sekarang kita akan langsung bahas. Kalau dari segi bentuknya ini agak besar ya rekan-rekan ya, dibanding dengan cordless drill pada umumnya. Kemudian kalau bodi-bodinya dari bahan plastik, tapi ini sudah dilengkapi juga dengan rubber grip di bagian handle, kemudian di bagian atas juga rubber gripnya sampai atas, sampai bawah juga di atas baterai. Jadi ini banyak banget untuk rubber gripnya. Kemudian ini ada mereknya Workset, ini stiker PVC ya rekan-rekan ya, bukan kertas. Kemudian di bagian sebaliknya di sini ada spesifikasi dan juga ada nomor serinya. Kemudian di bagian samping kiri ada beberapa ventilasi udara, samping kanan, belakang, atas. Jadi ini lumayan banyak untuk sirkulasinya. Switchnya ini modelnya sudah variable speed, jadi kita tekan semakin dalam nanti putarannya akan semakin cepat seperti ini. Kemudian untuk di bagian atasnya ini ada tombol untuk pengaturan arah putaran dari mesin bornya ke kiri dan ke kanan. Kemudian untuk di bagian atasnya di sini ada selektor untuk mengatur gear 1 atau gear 2. Kalau gear 1 ini dia kecepatannya pelan, putarannya pelan tapi torsinya besar. Kalau kita menggunakan gear 2 nanti putarannya lebih cepat tapi torsinya akan lebih rendah. Kemudian gearbox di bagian depannya menggunakan aluminium. Kemudian di depannya lagi ada selektor untuk memindah mode pengeboran. Ada mode pengeboran, penyekrupan, dan hammer drill. Kita dapat memutar saja mana yang akan kita gunakan. Kemudian di bagian depannya lagi ada selektor untuk torsi. Ini ada angka 1 sampai dengan angka 21 ya, lumayan panjang untuk step torsinya. Kemudian untuk chucknya ini sudah bagus ya rekan-rekan ya, bagian bodinya menggunakan besi sehingga lebih kuat. Kemudian untuk sistem penguncian chucknya ini sudah single lock. Jadi dengan satu tangan kita dapat mengunci dari mata
bornya nanti. Untuk bagian ujungnya juga lumayan rapat. Kalau kita buka maksimum ini bisa sampai mata bor 13 mm. Kemudian untuk lampu penerangan ternyata ada di bawah ya rekan-rekan ya, di bawah sini. Ini untuk menerangi di tempat gelap saat kita bekerja. Kemudian untuk bagian bawahnya tadi ini hook yang kita pasang, ini nanti digunakan untuk mengaitkan mesin bornya di ikat pinggang kita. Kemudian untuk baterainya, cara melepasnya tinggal kita pencet, kita tarik. Untuk konektornya di sini ada 3 pin ya rekan-rekan ya. Untuk pemasangannya tinggal kita dorong ke dalam sampai bunyi klik. Kemudian di bagian belakang di sini ada mata obeng ya rekan-rekan ya. Ini bawaan dari Wowset. Ini mata obeng kombinasi. Untuk besarnya adalah PH2. Oke rekan-rekan, seperti itu untuk build quality dan body. Sekarang kita akan lakukan beberapa pengetesan. Yang pertama kita akan ukur beratnya, ada di angka 1,6 kg. Setelah itu kita ukur untuk tingkat kecepatannya ya rekan-rekan ya. Kecepatan mesin bor ini di gear 1 ada di angka 460 putaran per menit. Selanjutnya untuk gear 2 ini ada di angka 1700 putaran per menit. Selanjutnya kita akan ukur untuk tingkat kebisingan dari suaranya. Ini ada di angka 86 dB ya rekan-rekan ya, tidak terlalu keras. Kemudian selanjutnya kita akan ukur untuk daya tahan baterai untuk yang 2 ampere ya rekan-rekan ya. Ini yang 2 ampere baterainya sudah terpasang. Kita akan coba nyalakan terus-menerus tanpa beban. Nanti kita akan hitung terakhir berapa menit daya tahan baterainya. Oke, sudah kita nyalakan. Kita mulai menghitung 5 menit, 10 menit, 20 menit, 20 menit, dan akhirnya sudah berhenti ya rekan-rekan ya, ada di 29,46 menit ya. Ya berarti setengah jam. Untuk suhunya ini ada di kisaran 42 derajat Celcius ya rekan-rekan ya. Tidak terlalu panas setelah kita nyalakan terus-menerus. Baik, ini kita akan langsung melakukan pengetesan pengeboran kayu menggunakan mata bor maksimum 13 mm. Kita pasang terlebih dahulu. Kita menggunakan mode pengeboran. Ini kayu lumayan keras ya rekan-rekan ya, kayu meranti. Kita coba mengebor, kita coba langsung paksa saja. Oke, ternyata lancar ya rekan-rekan ya. Kita coba sekali lagi. Oke, tidak ada masalah ya rekan-rekan ya. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pengeboran di besi menggunakan besi holo, menggunakan mata bor 8 mm. Saya menggunakan kecepatan pelan saja untuk mengebor besi supaya lebih maksimal ya rekan-rekan ya. Oke, berfungsi dengan baik. Kita coba sekali lagi. Oke, tidak ada masalah untuk pengeboran besi juga. Sekarang kita lakukan untuk pensekrupan menggunakan sekrup yang biasa saja, yang sering kita gunakan. Kita menggunakan mata obeng bawaan saja. Cuma sayang kalau mata obeng bawaan seperti ini tidak ada magnetnya ya rekan-rekan ya. Jadi sekrupnya harus kita pegang. Oke, kita pindah ke mode pensekrupan. Torsinya kita turunkan di angka sekitar 5 ya. Nanti kita setting ulang kalau kurang pas. Oke, terlalu kencang ya. Oke, kita turunkan lagi step torsinya. Oke, sudah pas. Kita coba beberapa kali lagi. Untuk hasilnya bisa pas ya rekan-rekan ya. Torsinya settingannya bisa oke. Sekarang untuk melepas skrup putaran ke kiri juga tidak ada masalah.
Sekarang kita coba untuk melakukan pemasangan baut roofing ya rekan-rekan ya. Baut roofing menggunakan mata shock 8. Kita akan coba menggunakan penyekrupan, torsinya sekitar angka 5. Oke, bisa berhenti saat rapat. Oke, tidak ada kendala rekan-rekan ya, lancar, torsinya juga bagus. Sekarang kita coba untuk pengeboran beton atau tembok ya, menggunakan beton K250, menggunakan mata beton ini 13 mm. Kita pindah modenya ke hammer drill. Oke. Kita coba rekan-rekan ya, ini akan saya langsung paksa untuk mendorong ke bawah. Suara dari hammer drillnya khas banget ya rekan-rekan ya. Dan saya paksa juga tetap oke untuk torsinya. Putarannya sedikit agak memelan, tapi untuk torsinya tetap bagus. Oke rekan-rekan, saya rasa sih oke ya segini ya. Kita coba sekali lagi. Suara dari pukulannya itu khas banget rekan-rekan ya. Ini saya paksa semaksimum mungkin. Oke, putarannya memang agak melan, tapi untuk torsinya tetap terjaga ya ini. Oke rekan-rekan, sudah selesai kita mencoba hammer drill dari merek Workset CD334H. Sekarang waktunya kesimpulan ya. Kalau dari segi build quality dan desainnya itu saya suka ya rekan-rekan ya. Desainnya ini kelihatan gagah banget. Kalau dari build quality ini sudah cukup oke ya rekan-rekan ya. Finishingnya juga bagus. Kemudian yang saya suka lagi adalah dia sudah menggunakan cak besi ya di bagian depannya rekan-rekan ya, sehingga saat mengunci dari mata bornya itu kuat. Kemudian kalau kena benturan dari tembok ataupun media yang kita bor, ini lebih kokoh daripada yang cak plastik. Secara power dan torsinya saya rasa sih cukup ya rekan-rekan ya, untuk pengeboran kayu yang keras, penyekrupan, kemudian untuk mengebor beton dengan spesifikasi K250 juga masih lancar sampai kedalaman maksimum untuk mata bornya. Kalau dari ketahanan baterainya ini tadi sudah kita coba sekitar 30 menitan ya rekan-rekan ya, untuk kita tes secara terus-menerus tanpa beban. Sebuah angka pencapaian yang lumayan bagus ya rekan-rekan ya. Kemudian kalau dari segi kekurangannya hanya tidak ada handle tambahan ya rekan-rekan ya, karena kan ini untuk hammer drill biasanya untuk pengeboran beton ataupun tembok. Jadi jika ada handle tambahan ini akan lebih erat, lebih kokoh ya rekan-rekan ya, kita bisa pegang dua tangan. Jadi untuk mendorongnya tidak di sini tapi di bagian handlenya. Tapi di mesin bor ini belum ada untuk handle tambahannya. Kemudian kalau dari segi harga, ini dijual dengan harga 726.000 tanpa baterai ya rekan-rekan ya, karena ini power share, baterai satu bisa untuk semua power tool dari Workset. Kemudian kalau harga yang versi ada baterainya dan charger, baterainya 2 ampere, itu harganya adalah 1.270.000. Ini tergolong harga menengah ya rekan-rekan ya. Masalah worth it dan tidaknya itu kembali lagi ke rekan-rekan sekalian ya, harga segitu apakah worth it atau tidak. Tapi kalau saya lihat sih dari tampilan kemudian powernya sih masih oke ya dengan harga segitu. Jadi untuk kesimpulan akhirnya rekan-rekan ya, setelah kita coba tadi, ini tergolong bagus untuk mesin bornya, performanya juga oke, untuk pengetesan tadi tidak ada yang masalah, dan dari segi harga juga masih harga yang menengah. Saya rasa itu aja rekan-rekan ya untuk review kita kali ini mengenai mesin hammer drill dari merek Workset, cordless dan power share. Semoga dapat menjadikan informasi dan referensi buat rekan-rekan yang mungkin sedang mencari hammer drill yang cordless dan dengan harga menengah. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa.
Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.